Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama gue, Gani Rahman. Sekarang kita masuk ke minggu keempat, belajar tentang bunpo. Yang diajarin adalah partikel-partikel yang digunain dalam merangkai kalimat. Yang pertama adalah partikel wa dan des. Wa dan des itu biasanya digunain untuk kalimat simple atau sebuah pernyataan. Misalnya dalam contohnya, Juni jihan des. Sekarang 12.30. Gakse des. Seorang murid. Nihongo des. Bahasa Jepang. Singkat kan? Tapi kalau misalnya kalian membaca seperti itu, biasanya tidak diketahui apa sih maksudnya. Ini orang ngomong apa sih? Karena itu diperlukan konteks dari kalimat tersebut yang ditambahin dengan tanda kurung. Seperti misalnya kalau misalnya paling atas ada orang menanyain jam berapa, bisa menjawab Juni jihan des, 12.30. Nah, itu maksud dari pernyataan singkat atau pernyataan simple doang. Kalau misalnya kalian ingin membuat kalimat yang ada konteksnya, bisa menggunakan wa. Seperti misalnya, Senko wa Nihongo desu. Major saya adalah bahasa Jepang. Senko-nya itu adalah topik yang dimaksud. Nihongo-nya adalah juga menyangkut dari topik senko atau menyangkut dari topik major yang ingin diberitahu. Rumus dari pembuatan kalimatnya itu adalah x, y, y des. Misalnya ingin memperkenalkan nama atau memperkenalkan diri. Ini gue ganti dengan nama gue sendiri ya. Watashi wa Gani desu. Saya adalah Gani. Atau misalnya ingin memberitahu pekerjaan seseorang. Yamashita-san wa sensei desu. Yamashita-san adalah seorang guru. Juga bisa contoh lainnya, Mary-san wa Amerika jin desu. Mary-san adalah orang Amerika. Selain partikel wa, ada juga partikel-partikel lain. Untuk buat tambahan sedikit, dalam bahasa Jepang itu mirip seperti bahasa Indonesia. Sebuah kata itu bisa berarti plural atau mungkin untuk seorang diri. Misalnya kami adalah murid. Dalam bahasa Jepang juga watashi tachi wa gakusei. Jadi nggak kayak bahasa Inggris yang ada misalnya students itu harus ada s-nya, teachers itu harus ada s-nya. Tapi bisa bermakna banyak kalau misalnya gakusei, tergantung konteksnya. Lalu kedua adalah kalimat tanya. Ini gampang dan mungkin kalian sering pernah mendengarnya kalau nonton anime atau mungkin video-video lain. Untuk membuat kalimat tanya itu cukup menambahkan ka di akhirnya. Misalnya kalimat berikut, ryugakusei desu. Kalau misalnya ingin jadiin kata tanya jadinya ryugakusei desu ka? Apakah kamu seorang murid internasional? Tapi untuk kalimat yang ditambahkan ka doang itu biasanya untuk kalimat yang bisa dijawab ya atau tidak. Apakah kamu seorang murid internasional? Ya atau tidak. Nah, kalau misalnya kalian ingin membuat kalimat yang dijawabnya harus menggunakan kata-kata lebih banyak, misalnya kayak tadi, senko wa nan desu ka? Itu pakai nan. Selain nan desu ka, tapi juga bisa digunakan untuk konteks-konteks lain. Misalnya kamu nanyain jam, nanji, ji-nya itu jam. Atau kamu nanyain umur, nansai, berapa sih umurnya? Atau nanense, kamu tahun keberapa sih saat ini? Contohnya yang tadi ya, senko wa nan desu ka? Major kamu itu apa sih? Eigo desu, kalau mau singkat. Atau mau lengkap, senko wa eigo desu. Ini contoh-contoh lainnya, misalnya gue ambil satu lagi, denwa banggo wa nan desu ka? 186 no 7343 desu. Nomor telepon kamu itu berapa sih? Denwa banggo itu nomor telepon. Ini jawabannya 186 7343. Lanjut kita ke partikel selanjutnya, itu partikel no. Partikel no itu digunakan untuk nyambungin dua kata benda. Singkatnya itu misalnya
ini pulpen milik aku, atau mungkin ini laptop milik Budi. Bisa dilihat Takeshi-san no denwa bango, nomor telepon milik Takeshi-san, atau daigaku no sensei, guru di universitas atau bisa dibilang dosen. Nihongo no gakusei, murid bahasa Jepang. Untuk strukturnya itu biasanya Nihongo no gakusei, kalau di bahasa Indonesia ini itu gakuseinya duluan kan, murid bahasa Jepang, atau mungkin tadi Takeshi-san no denwa bango, nomor telepon milik Takeshi-san. Untuk cara bacanya, kalau misalnya kalian bingung strukturnya, singkat kan? Jadi jelasnya itu kayak yang di belakang itu adalah intinya nomor telepon Takeshi-san no denwa bango. Ini itu sebenarnya nomor telepon, tapi punyanya siapa, atau lebih dikhususin nih, further restriction. Atau misalnya juga ada contoh lain, Takeshi-san no okasan, ibunya Takeshi-san. Contoh kalimat yang panjangnya itu ini Takeshi-san no okasan wa koukou no sensei desu. Jadi nggak ada batasan seberapa banyak no yang digunain. Baik lagi, jadi seperti yang gue bilang, untuk no itu tidak terbatas, atau dalam satu kalimat itu nggak ada batasannya, asal maksudnya itu masih jelas. Ini kan maksudnya itu adalah ibunya Takeshi itu adalah sensei di sebuah SMA. Ini tambahan, kalau misalnya tadi ini itu nama-nama orang di Jepang yang umum biasa digunain. Jadi kalau misalnya kalian tadi bingung itu namanya apa, ada di situ. Ada di sini maksudnya. Untuk soal latihannya itu berikut, ada 4 lembar. Tapi ini karena cukup banyak, gue cuma 4 lembar doang. Ini itu contoh-contohnya. Sekarang itu pukul berapa? Yang pendeknya itu menunjukkan jam, yang panjang itu menunjukkan arah menitnya. Misalnya adalah jam 3, pukul 3 sanji, ini pukul 4 yoji, pukul 5 goji. Seterusnya ini 1.30 ichiji han, hannya itu 30 menit atau 1 jam setengah. Jadi kalau kalian bingung han itu apa, han itu 30 atau setengah. Contohnya itu ini, ima wa nanji desu ka, sekarang itu jam berapa, ichiji han desu, pakai partikel des kayak tadi ya kan, menyatakan sesuatu atau menjawab sesuatu. Ini kalian bisa jawab, formatnya kayak gini. Untuk jawabnya bisa di lembar terpisah atau mungkin bisa di bawahnya kalau muat, atau di mana, yang penting kalian bisa menjawabnya dan dikirim, diupload di Google Classroom-nya. Nah, selanjutnya ada latihan lainnya. Di sini itu ada PM, ada AM, atau ada sore, sistem siang dan malamnya. Kalau misalnya ditanyain, misal di Tokyo wa ima nanji desu ka, sekarang di Tokyo itu jam berapa? Gozen sanji desu, 3 AM. Gozennya itu adalah, gozen itu di sini AM atau sebelum siang. Tapi AM aja deh kalau misal kalian bingung, untuk gampangnya. Kalau misal PM-nya itu apa? PM-nya itu namanya gogo PM. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja PM AM-nya berapa, tinggal ditulisin di sebelum angka jamnya ya. Gozen sanji atau gogo sanji desu. Seperti itu. Untuk yang ini cukup diubah dari angka menjadi hiragana. Tapi jangan lupa di sini ada strip, itu pembedanya. Jadi beda ya nomor telepon di bahasa Jepang sama di Indonesia. Kalian tinggal ikutin format yang ada di contohnya. Untuk yang selanjutnya ini ada contoh soalnya penggunaan partikel no. Nihongo no gakusei, murid dari Departemen Bahasa Jepang. Kalian tinggal ubah-ubah aja. Ini guru, ini nomor telepon tadi denwa bango, nama apa, major apa,
Kalau kalian masih belum ingat atau nggak tahu ini maksudnya apa sih, nomor telepon itu dalam bahasa Jepangnya apa sih, guru itu dalam bahasa Jepangnya apa sih, teman itu dalam bahasa Jepangnya apa sih, bisa gunain Google Translate atau bisa cek materi Sasbas yang minggu kedua. Di sini dikasih tahu tuh kan ada Gogo PM, Gozen AM, Koko, SMA, terus juga tadi ada major, teacher, nomor telepon, friend, dan sebagainya. Jangan lupa dicek. Ini kalau ini untuk bagian 5 kalian harus melihat tabel yang di bawahnya. Diberi info Hart, Mary, Kimura Takeshi, Kimse, mereka warga negaranya apa, mereka sekarang di tahun keberapa, umurnya berapa, bersekolah di mana, dan major atau departemennya apa. Tinggal kalian menjawab pertanyaan yang diberikan pakai contohnya. Misalnya contohnya itu ini, nationality, Mary-san. Mary-san itu orang mana sih? Orang Amerika. Cara jawabnya jadinya Mary-san wa Amerika Jin desu. Atau mungkin tahun di sekolahnya, Mary-san itu sekarang di tahun berapa sih kuliahnya? Tahun kedua. Berarti Mary-san wa ninensei desu. Ni-nya itu 2, nensei-nya itu adalah tahun di sekolahnya. Kalian tinggal isi si Kimura-nya kayak gimana, yang Kim kayak gimana, Robert kayak gimana, dan kalau sensei-nya kayak gimana. Kalau misalnya ini kayak gini, berarti dikosongin aja, dilengkap aja. Terus kalau misalnya ada beda, bukan bukan yang ada di sini, berarti bukan senko, tapi pakai wa aja. Kayak Yamashita sensei wa apa, dia bukan major tapi pekerjaannya apa gitu. Lalu untuk yang B nya pakai clue yang tadi diberikan, clue yang ini dipakai tadi. Jawab Mary-san Arizona Daigaku Gakusei. Jawab, kalau contohnya itu Mary-san wa sanensei desu. Sanensei, apakah Mary-san itu murid tahun ketiga? Benar nggak? Salah kan? Berarti bukan. Iye, ninensei desu. Yang benar itu tahun kedua. Tapi kalau misalnya dia benar, Mary-san wa Amerika Jin desu ka? Apakah Mary-san seorang orang Amerika? Atau benar? So desu. Benar. Tepat. Ini jadi orangnya siapa, pernyataannya ini yang ditanyakan, pernyataan ini benar nggak sih atau salah nggak sih, dijawab. Tidak, 4 soal itu aja. Mungkin untuk minggu ini cukup sampai di sini. Kalau misalnya ada yang ditanyain silahkan, dan kalau misalnya ada usulan kalau mau kelas online bilang ya. Mungkin kalian lebih nyaman kalau ngobrol sama gue kayak gini langsung daripada nonton video males.